Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video yang terakhir ini ya, masih mengenai Goal Achievement Strategy ya. Jadi dalam video-video sebelumnya kita belajar dan praktek mengenai bagaimana meningkatkan skills supaya goals Anda tercapai. Karena sekali lagi tanpa skills, goal Anda akan sulit dicapai ya. Kalau skills Anda abal-abal, kompetensi Anda terbatas, maka proses mencapai goals Anda mungkin akan mengalami jalan yang terjal dan berliku. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga kita minta untuk menumbuhkan daya resiliensi. Ya, daya resiliensi yang tinggi, yang cetar membahana. Jadi itulah dua kombinasi dari sebuah proses pencapaian goals yang efektif. Kompetensi Anda memadai, kecakapan Anda cetar membahana, skill Anda top markotop, at least memadai lah ya. Dan juga willpower Anda atau daya resiliensi Anda juga mekar. Nah, kalau gabungan dua elemen itu bisa Anda patrikan dalam sekujur tubuh Anda, maka Anda akan memiliki peluang tinggi untuk meraih impian yang sudah Anda patrikan, ya, sudah Anda promosikan. Ya. Kan Anda di dalam video pertama sudah saya minta untuk merumuskan outcome goals, juga proses goals-nya. Kalau Anda punya kompetensi yang bagus, punya daya resiliensi yang solid, insya Allah Anda juga akan bisa mencapai proses goals Anda dengan efektif. Dan pada gilirannya outcome goals Anda juga bisa Anda gapai dengan penuh kegemilangan. Oke? Nah, di dalam video terakhir ini, di dalam slide 55 ini di belakang saya ya, di sebelah kiri saya, Anda bisa baca How to Build Self-Efficacy to Achieve Your Dream Goals. Ini masih berkaitan dengan daya resiliensi ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana menumbuhkan daya resiliensi gitu ya. Nah, self-efficacy ini juga sangat penting ya peranannya ya. Kalau Anda punya self-efficacy yang bagus, maka dijamin Anda akan lebih tekun. Anda lebih gigih meraih goals Anda kalau Anda punya self-efficacy yang oke. Sebaliknya kalau self-efficacy Anda termehek-mehek, terkaing-kaing, maka daya resiliensi Anda juga akan anjlok. Ya. Nah, self-efficacy itu apa? Di halaman 56 di slide berikutnya ini saya menunjukkan self-efficacy maknanya adalah keyakinan diri Anda akan skills dan kompetensi yang Anda miliki. Dan sejauh mana Anda merasa yakin akan kemampuan Anda untuk melakukan action dengan konsisten. Self-efficacy juga merujuk pada keyakinan diri Anda atas kemampuan yang Anda miliki untuk mengatasi beragam tantangan, problem, dan kendala yang menghadang saat Anda berjuang mewujudkan life goals Anda. Jadi self-efficacy itu bahasa sederhananya rasa percaya diri Anda ya. Keyakinan Anda terhadap kompetensi Anda, bukan sekedar keyakinan diri yang ngawur ya, banyak orang terlalu pede, overconfidence, tapi tidak punya dasar. Ya, misalnya merasa yakin bisa mengerjakan sesuatu, padahal dia tidak punya skills-nya. Itu overconfidence yang ngomong kosong, yang kosong. Tapi pada sisi lain juga Anda juga jangan terlalu minder gitu ya, jangan terlalu rendah diri terhadap kemampuan Anda. Kadang-kadang ada orang yang langsung merasa mudah menyerah. Ketika menghadapi berbagai problem, langsung stuck fokusnya pada kesulitan demi kesulitan. Jadi self-efficacy itu Anda yakin terhadap kompetensi Anda, pada sisi lain Anda juga yakin terhadap kecakapan Anda untuk mengatasi problem yang akan muncul. Ya. Dalam dunia kerja, dalam dunia, kalau Anda misalnya bikin usaha sendiri, bikin usaha sampingan, pasti banyak problem. Nah, kemampuan Anda untuk mengatasi problem itu, keyakinan Anda untuk mengatasi problem itu namanya self-efficacy. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan self-efficacy yang solid ya, yang optimal ya. Percaya diri tapi juga berdasar ya, valid percaya dirinya bukan tanpa dasar ya. Jadi healthy self-confidence gitu ya. Itu ada 3 langkah yang perlu Anda jalani ya untuk menumbuhkan self-efficacy yang bagus. Di halaman 57 ini saya cerita langkah pertama, celebrate your small wins. Jadi tadi kan saya cerita bahwa Anda punya proses goals. Saya minta Anda juga melakukan langkah awal dengan langkah yang kecil dan mudah dilakukan, small step. Nah, ketika Anda berhasil melakukan small step itu jangan ragu untuk merayakannya, men-celebrate your small wins. Jadi kemenangan-kemenangan kecil itu sangat penting, Mas. Itu menumbuhkan tadi sense of progress. Jadi rayakan itu. Anda syukuri gitu ya. Saya itu tiap malam punya ritual bersyukur ya. Setelah sholat isya itu saya punya ritual merenung selama sekitar 2-3 menit. Saya merenung
hal-hal positif yang saya lakukan di sepanjang hari itu, sejak pagi saya bangun, subuh, sampai malam saya setelah sholat isya itu ya. Jadi misalnya nanti malam saya setelah sholat isya, saya akan merenung 3 hal yang saya syukuri. Misalnya salah satunya saya bisa berhasil merekam video sekarang ini. Ya. Ini saya merekam video ini pagi hari. Nanti malam saya syukuri itu, Mas. Saya berhasil merekam beberapa video untuk kursus online saya. Itu saya celebrate, saya syukuri. Yang kedua misalnya nanti siang saya bisa makan gado-gado yang enak gitu ya. Itu hal-hal kecil yang saya syukuri juga. Kalau yang berkaitan pekerjaan misalnya saya juga akan mensyukuri penjualan online saya bisa laku. Ya, hari ini laku misalnya sampai 3. Ya, 3 penjualan saya terjual 3 produk hari ini misalnya. Itu saya syukuri nanti malam. Jadi pencapaian-pencapaian kecil itu selalu saya syukuri. Selalu saya celebrate. Saya bahasa saya mensyukuri ya. Namanya gratitude ritual ya, ritual bersyukur. Itu penting itu, Mas. Ritual bersyukur itu membuat daya resiliensi kita tumbuh karena kita menemukan sisi positif dari pencapaian-pencapaian kecil kita. Yang sering terjadi di banyak kantor, di banyak dunia kerja, itu orang lebih fokus pada problem gitu ya, pada kekurangan. Misalnya di kantor Anda ketika Anda meeting, itu selalu fokusnya pada problem dan kekurangan. Kekurangan kantor kita apa? Kelemahan kita apa? Selalu fokusnya pada yang belum beres gitu ya. Jadi seolah-olah tiap hari itu selalu ada problem yang tidak beres-beres gitu. Menurut saya Anda perlu meluangkan waktu ya. Tiap Jumat sore kalau Anda kerja, Anda celebrate. Anda renungkan 3 hal penting yang Anda lakukan sepanjang hari Senin sampai Jumat yang Anda perlu syukuri. Anda rayakan itu. Caranya merayakan apa ya? Bersyukur. Bilang syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Itu penting itu, Mas. Ya, itu akan menciptakan sense of progress dan akan mendorong daya resiliensi Anda. Dulu ketika saya menulis buku, itu saya tulis ya, hari ini saya menulis 1000 kata misalnya, atau 1500 kata. Dan kemudian malamnya ketika saya habis sholat isya, kemudian saya langsung bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya hari ini bisa bersyukur, saya hari ini bisa menulis 1000 kata. Itu saya ulang tiap malam. Paginya saya nulis 1000 kata, malamnya saya syukuri, selalu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal kecil seperti itu perlu kita tumbuhkan, kita syukuri dan kita bikin ritualnya, namanya ritual bersyukur. Itu akan berdampak positif terhadap kekuatan daya resiliensi Anda. Oke. Nah, yang slide berikutnya ini jalani success modeling ya. Di slide 58 nih ya. Saya cerita bahwa untuk menumbuhkan daya resiliensi itu Anda juga perlu success modeling. Ya, success modeling itu apa, Pak Yudi ya? Intinya Anda melihat kisah sukses orang lain yang sama dengan bidang Anda gitu ya. Dan kemudian pelajari prosesnya, proses di baliknya, jangan hanya lihat hasil akhirnya. Ya, misalnya ada salah satu orang yang menulis buku dan kemudian dia laku. Dia jualan sendiri di Facebook, di Twitter, dan laku. Itu saya pelajari itu, karena saya kan merasa saya mau nulis buku juga. Saya mau menjual sendiri juga. Nah, orang ini berhasil menjual sampai 7.000 eksemplar ya. Menurut saya sangat banyak. Sukses lah intinya. Nah, alih-alih saya melihat hasil akhir dia dan kemudian saya jealous atau iri atau cemburu, saya mempelajari proses di baliknya gitu ya. Apa yang dilakukan sehingga dia bisa sampai menjual 7.000 eksemplar buku dalam waktu yang singkat, waktu itu hanya dalam 1 bulan gitu ya. Jadi, kalau untungnya satu buku misalnya 50.000 kan lumayan ya. Kali 7.000 kan 350 juta gitu ya. Nah, alih-alih jealous atau salty atau tersinggung kan banyak tuh di media sosial itu ketika orang lain sukses kadang-kadang yang muncul jealous gitu ya, resentment ya, resentful, bitterness ya. Merasa iri dengki itu kadang-kadang secara halus ada di dalam hati kita ketika melihat orang lain sukses. Menurut saya jangan seperti itu. Kalau misalnya orang itu kebetulan punya bidang yang sama dengan diri kita, ya pelajari prosesnya. Pola suksesnya apa? Prosesnya. Kita pelajari prosesnya. Misalnya tadi kembali ke teman saya tadi ya, bisa menulis buku dan menjual sampai 7.000 eksemplar. Itu saya pelajari, apa yang membuat dia sukses. Apakah dia punya audiens yang banyak gitu ya, email marketingnya bagaimana. Ternyata dia punya banyak reseller misalnya. Resellernya banyak sehingga dia bisa jualan buku yang banyak. Nah, dari situ kan saya belajar. Saya juga harus punya reseller misalnya. Saya harus punya audiens yang luas misalnya. Dan sebagian dari proses dia itu saya praktekkan, saya adopsi ya. Namanya amati, tiru, modifikasi ya. Amati dan adopsi kalau menurut saya ya. Prosesnya saya adopsi, saya bikin audiens yang tangguh. Dan kemudian ketika saya launching buku saya, lumayan berhasil lah ya. Terjual sampai 3.000 ya, nggak sampai 7.000, tapi at least kan lumayan.
Jadi itu teman-teman ya, kalau Anda melihat orang lain sukses di YouTube, di media sosial, itu jangan lihat hasil akhirnya dan kemudian malah nyinyir gitu ya. Banyak orang nyinyir, dia kan sukses karena dia punya kenalan orang dalam, itu menurut saya komentar yang katrok gitu ya. Enggak juga, dia sukses dari kecil gitu ya, dari dirinya sendiri gitu ya. Banyak orang sukses karena dirinya sendiri ya. Jadi Anda jangan nyinyir gitu ya, lebih baik pelajari prosesnya, pelajari pola suksesnya, apa yang membuat dia bisa sukses di baliknya. Itu namanya sukses modeling. Ya. Itu penting itu, Mas. Nah, yang terakhir ini, slide terakhir misalnya adalah untuk menumbuhkan self-efficacy adalah Anda menumbuhkan self-optimism. Ya. Jadi Anda harus menumbuhkan optimisme. Ya. Dan saran saya, supaya optimisme Anda tumbuh, ya tadi Anda fokus pada kemenangan-kemenangan kecil Anda. Ketika saya tiap malam punya ritual bersyukur, tiap habis sholat isya saya selalu bersyukur 3 hal kecil yang saya syukuri di hari itu dari pagi sampai sore. Itu rasa optimisme saya tumbuh. Saya yakin akan harapan positif. Saya prasangkanya baik pada Tuhan yang Maha Pemurah gitu ya. Dan membuat saya happy ya. Ritual bersyukur itu membuat jiwa saya makin happy ya. Saya menjadi makin konten, maksudnya menjadi makin happy dengan hidup ini karena saya selalu fokus pada sisi positif kehidupan. Bukan melulu melihat kekurangan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang kekurangan, problem di kantor atau enggak. Saya selalu melatih otak saya untuk melihat apa yang sudah berhasil dalam diri saya, apa yang perlu saya syukuri. Itu the bright spot itu penting, Mas. Jangan hanya selalu melihat kekurangan, kesulitan. Hidup kita nanti akan sengsara dan nestapa. Oke. Nah, bagaimana cara menumbuhkan self-optimism ya? Tadi misalnya dengan cara ritual bersyukur ya, tiap malam Anda renungkan 3 hal kecil yang harus Anda apresiasi dari hidup Anda. Yang kedua juga jangan terlalu terekspos dengan berita-berita negatif di media online atau media sosial ya. Di dalam ilmu human behavior itu ada sebuah istilah yang namanya bad is stronger than good. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang-orang itu lebih peka terhadap berita negatif, lebih mudah ingat berita viral yang negatif dibanding berita positif. Jadi berita yang negatif yang jadi viral itu kan banyak ya. Kenapa berita-berita yang negatif itu sering jadi viral ya? Konten-konten yang negatif sering jadi viral ya. Viral pemerkosaan, ada seorang perempuan yang bunuh diri karena ditinggal pacarnya, atau tawuran, atau persekusi gitu ya, atau kasus-kasus perusakan tempat ibadah, itu kan konten-konten negatif semua. Itu sering jadi viral. Kenapa? Karena itu tadi, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa manusia itu memang lebih sensitif terhadap konten yang negatif dan lebih membekas, Mas. Jadi dalam eksperimen itu diminta orang-orang itu untuk mengingat peristiwa-peristiwa negatif dalam hidupnya dan kemudian juga diminta untuk mengingat peristiwa positif dalam hidupnya. Itu orang-orang jauh lebih mudah mengingat peristiwa negatif, Mas, dalam hidupnya. Lebih mudah. Peristiwa negatif dalam dirinya itu membekas lama dalam hatinya dibanding peristiwa positif. Nah, itulah kenapa kemudian di media online, di media sosial yang sering terjadi muncul di hadapan kita adalah konten-konten negatif. Yang jadi viral, lalu lalang di depan lini masa kita itu konten-konten negatif. Dan itu berbahaya. Kenapa? Karena ada sebuah studi sekali lagi yang menunjukkan ketika Anda sering terekspos dengan konten-konten negatif, maka jiwa Anda akan menjadi makin pesimis. Sekali lagi, Mas ya. Kalau Anda terlalu sering terekspos berita-berita negatif atau konten-konten negatif, maka Anda makin pesimis melihat masa depan ini. Itu kan dangerous. Ya, karena emang bad news is good news ya. Slogannya media massa kan kayak seperti itu ya. Bad news is good news. Berita jelek, berita buruk itu mudah dijual. Karena sekali lagi tadi, lebih menancap, lebih sensitif di hati para pemirsanya. Tapi itu berbahaya bagi Anda. Kalau Anda terlalu sering melihat berita-berita negatif seperti itu, Anda akan menjadi pesimis, Mas. Itulah kenapa saya menyarankan kalau bisa Anda kurangi itu. Kalau ada berita viral di HP Anda, skip aja, abaikan. Jangan malah Anda baca bermenit-menit gitu ya. Kalau ada konten video yang negatif, ya Anda skip aja. Sebaliknya Anda follow akun-akun atau berita-berita yang lebih banyak menyuarakan konten yang positif gitu ya. Seperti blog saya misalnya, ya. Blog saya itu kan kontennya mostly positif. Inspiratif gitu ya. Jadi, atau netral paling tidak ya, berita-berita netral, misalnya berita mengenai traveling, kemudian liburan, itu kan malah lebih asik, Mas, daripada berita kekerasan seksual gitu ya, kejahatan seksual, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran,
atau kesulitan ekonomi, berita PHK itu banyak. Tapi sebenarnya di balik itu kan juga ada banyak berita positif yang sayangnya tidak pernah diekspos oleh media massa karena mungkin lebih sulit dijual, lebih sulit menjadi viral. Tapi jangan tertipu seperti itu teman-teman ya. Anda jauh lebih baik menurut saya alokasikan waktu Anda untuk membaca konten-konten online yang lebih inspiratif. Atau membaca buku. Ya. Jadi itulah 3 cara untuk grow your self-efficacy ya. Yang pertama tadi sekali lagi celebrate your small wins, syukuri setiap kemenangan kecil, syukuri setiap pencapaian kecil dalam hidup Anda. Jalani sukses modeling ya, kalau ada orang sukses jangan nyinyir, tapi pelajari pola suksesnya. Dan yang ketiga terakhir tadi, tumbuhkan optimisme Anda, jangan terjebak dengan konten-konten yang negatif. Itulah paparan saya mengenai goal achievement strategy ya. Jadi kita sudah membahas bagaimana merumuskan goals, kita sudah membahas bagaimana merumuskan action plan yang spesifik, dan yang tidak kalah penting kita juga sudah belajar dan praktek bagaimana cara menjalankan action itu dengan konsisten. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana meningkatkan skills kita, serta meningkatkan daya resiliensi kita. Saya sudah ngasih kepada Anda banyak PR tadi ya, assignment, action plan. Ada 5 kalau tidak salah, 5 assignment. Saya mohon Anda luangkan waktu untuk mempraktekannya, karena perubahan hanya akan terjadi ketika Anda mempraktekkan apa yang saya sampaikan ini. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.